What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lu nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Menurut kalian, cinta itu apa sih? Apakah cinta hadir dengan sendirinya? Apakah cinta selalu soal kasih sayang dan rasa saling memiliki? Atau apakah cinta bisa seutuhnya hadir di hidup kita tanpa ada masalah? Well, gue yakin cinta itu sederhana, tapi bisa jadi rumit karena banyak hal. So, kenalin, nama gue Niken. Saat ini umur gue baru 18 tahun. Gue bakal sharing cerita mama papa gue dalam menjalani mahligai rumah tangga. Saatnya menyelami masa lalu kisah mereka. Jadi gini, waktu gue itu sekampung, dan jarak rumah mereka itu dekat. Jadi ya pergi sekolah, pulang sekolah, dan main itu barengan terus sama anak-anak yang lain. Beranjak dewasa, papa gue ada rasa tuh sama si mama. Katanya sih gara-gara masakan buatan mama enak dan cocok di lidah papa. Simple itu. Dari masakan turun ke hati. Dari kenyang jadi sayang. Ihiu, acikiwir. Dari situlah semakin dekat dan yes, akhirnya pacaran guys. Gak lama pacaran, papa gue mau seriusin hubungannya sama mama. Jadi papa gue coba ngomong ke orang tuanya. Ternyata mereka kayak gak setuju gitu loh. Bahkan sampai marah-marah. Masalahnya yang gak setuju bukan cuma ortu mereka, bahkan saudara papa pun ikut marah karena gak setuju kalau papa nikah sama mama. Tapi karena papa udah cinta mati banget sama mama, dia bilang gini, "Aku udah dewasa, jangan paksa aku untuk ikut maunya kalian, dan aku akan tetap nikah sama dia." Sekedar info nih guys, sebenarnya ortunya papa itu udah cariin papa calon istri, tapi papa aja yang gak mau. Karena papa nyarinya yang bener-bener setia. Dan dia tahu sifat aslinya kayak gimana. Oke lanjut. Jadi setelah berdebat panjang lebar, papa tetap ngotot tuh dengan keputusannya untuk nikah sama mama. Keluarga dari pihak mama ngasih feedback baik ke papa dan keluarganya. Tapi tidak dengan keluarganya papa. Boro-boro baik, senyum aja ogah. Akhirnya mereka nikah secara sederhana. Dan ya, mama akhirnya tinggal ikut sama papa di rumahnya papa. Jadi papa ini masih tinggal bareng sama ortunya gitu. Waktu itu belum ada rumah sendiri. Nah, semenjak mama tinggal di situ, saudaranya papa mulai tuh ngejelekin mama, ngehina mama, dan mama diperlakukan kayak pembantu di rumah itu. Anjay, mereka berani ngelakuin ini kalau papa lagi kerja atau nggak ada di rumah. Sumpah, jahat banget. Dari pagi sampai malam semua pekerjaan mama yang ngerjain. Mana hidup di kampung ini pekerjaan terbilang banyak. Kayak kasih makan ternak, urus kebun, urus rumah, menenun, dan sebagainya. Setelah 2 tahun pernikahan, akhirnya mama hamilin gue. Hamilin gue? Hah? Hamil gue maksudnya. Bodoh. Aduh. Setelah 2 tahun pernikahan, akhirnya mama hamil gue. Ini part yang menurut gue sedih banget sih. Pas mama hamil dari trimester pertama sampai trimester 3, mama gak pernah diperlakukan baik sama keluarga papa. Semua pekerjaan bener-bener dilakuin sendiri sama mama. Padahal kondisi nenek gue di tahun itu sehat walafiat. Bahkan saudara papa bisa banget loh seharusnya bantu-bantu. Tapi mereka kelewat tega sama mama. Hebatnya, mama tuh kuat banget diperlakukan dengan tidak baik. Kampretnya tuh ya, saudara papa kalau datang ke rumah, cuma datang buat ngotorin dengan sengaja, supaya mama kerja 2 kali gitu. Contohnya nih, mama udah selesai ngepel. Mereka injek lantainya biar dipel mama lagi. Kayak tai anjir. Atau enggak pas mama lagi masak. Lauk yang harusnya dimasak untuk orang rumah, malah diambil sama saudaranya papa. Dan iya mama harus masak lagi dong. Mereka kayak gak tahu diri. Kalau gue bisa rasain gue rasain ganda tuh satu-satu. Anjay. Setelah perlakuan kasar ini dilakukan sama mereka terus-menerus, akhirnya terbongkar juga tuh. Waktu itu malam-malam mama lagi berdoa.
Selesai berdoa, Mama keluar kamar untuk lihat pintu depan. Niatnya sih mau ngecek udah ditutup atau belum. Ternyata belum ditutup. Ya udah tuh, Mama ke depan, niatnya mau nutup pintu kan. Tiba-tiba datang nih saudaranya Papa, bawa parang dan hampir ditusuk tuh perut Mama. Mana kondisi itu lagi hamil gue, woi. Untungnya Papa lihat kejadian itu dan langsung cepet ambil parangnya. Terus Papa langsung arahin parang itu ke wajah saudaranya sambil bilang, "Mau apa kalian sama istriku? Aku tahu kelakuan kalian selama ini di belakangku. Kalian siksa istriku, kalian hina istriku. Kalian perlakukan dia bak budak di rumah ini. Pergi kalian. Jangan datang lagi ke rumah ini. Saya nggak sudi punya saudara kayak kalian." Jeng 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 jeng. Di situ Mama cuma bisa nangis sambil meluk Papa. Papa juga di situ nangis. Tapi Papa pura-pura tegar dan meluk Mama sambil minta maaf atas perlakuan saudaranya tadi. Di situ nenek sama kakek juga ada. Tapi mereka berdua cuma diem, kayak nggak peduli gitu. Fuck, kata gue teh. Beberapa bulan setelahnya, usia kandungan Mama udah memasuki bulan ke-6. Di hari itu Papa izin pergi. Cuma nggak tahu kemana perginya. Dan pulangnya itu besok harinya. Jadi di hari itu Mama tidur sendiri. Di sekitar jam 12 atau 1 dini hari, alias tengah malam, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Posisinya Mama baru selesai tenun dan mau beranjak tidur. Tapi karena ada yang ngetuk pintu, jadi Mama ke depan buat buka pintu. Pas pintu dibuka, ternyata saudaranya Papa datang lagi. Tiba-tiba dia tarik tangan Mama dan didorong keluar sama mereka. Terus pintu dikunci dan Mama akhirnya tidur di luar. Mama tidur di depan rumah tanpa alas apapun. Keesokan harinya Papa pulang sambil marah-marah. Dan Papa langsung cari Mama. Terus pas ketemu Mama lagi kasih makan ternak, di situ Papa langsung meluk Mama dan cium Mama. Sambil minta maaf karena malam tadi nggak bisa lindungin Mama. Kebayangkan gimana emosinya? Greget anjim. Ternyata ada yang ngasih tahu ke Papa kalau Mama disiksa lagi sama saudaranya. Di situ Papa bener-bener emosi dan langsung cari mereka. Terus pas ketemu, Papa bener-bener hilang kendali. Dia pukul mereka habis-habisan sambil caci maki dan sumpah serapah. Singkat cerita, 9 bulan kemudian gue lahir. Gue lahir dengan keadaan fisik yang terbilang kurus, cuman 2,2 kilogram. Karena selama hamil, Mama bener-bener dibuat menderita. Kalau soal makanan, Mama hampir gak pernah makan makanan yang bergizi. Yang penting, lambung terisi. Gak lama setelah itu, sekitar 6 bulan kemudian, Papa gue memutuskan untuk merantau. Karena ekonomi keluarga kita bener-bener lagi gak bagus. Dan ya, selama Papa merantau, mereka selalu siksa Mama lagi. Gue heran, kenapa keluarga Papa tuh gak kapok jahatin Mama gue sih? Kalau diceritain panjang bet dah. Dan kalau Papa kirim uang dari tanah rantau untuk kami, Mama selalu sembunyiin dari mereka, karena takut dirampas. 3 tahun kemudian, Papa akhirnya bisa kumpulin uang untuk dikirim ke kami, supaya kami menyusul Papa ke perantauan. Gak banyak, hanya 3 juta saja. Bentar, kok logat gue jadi kayak gitu anjir? Tiba-tiba. Cuman 3 juta aja, tapi terbantu sama penjualan hewan ternak yang selama ini Mama pelihara. Dan total penjualannya itu 4 juta. Jadi pegangan kami waktu itu sekitar 7 juta lebih lah. Akhirnya gue sama Mama bisa juga nyusul Papa ke tanah rantau dan memulai hidup yang baru. Pas udah di tanah rantau, baru pertama kali Papa lihat Mama gemuk. Selama di kampung kan kurus dan gak terurus. Dan sampai sekarang gue dan keluarga masih ada di perantauan meninggalkan keluarga besar Papa yang jahatnya gak karuan. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah kalau sudah berumah tangga, mending cari kontrakan deh. Walaupun gubuk, yang penting tinggalnya gak satu atap sama orang tua. Ntar nasibnya kayak mama gue. Dan ini menimbulkan trauma seumur hidup. Ya mungkin sih gak bisa disamaratakan, tapi percaya deh, hidup numpang tuh gak enak. Bahkan mama gue sampai bilang, mending aku mati dan dikubur di tanah rantau daripada mayatku dibawa ke sana. Entah apa yang akan mereka lakukan kalau aku dimakamkan di situ, karena rasa benci mereka terhadap aku. Dan mama itu selama disiksa gak pernah ngadu ke Papa. Ya lagi-lagi setiap orang itu beda. Ada yang suka curhat, ada yang suka dipendem. So, demi kebaikan, mending emang pisah rumah sih dari keluarga besar. Buat semua keluarga kecil di luar sana yang sedang berjuang, semangat ya buat kalian. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!